Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah kecerdasan komputasional. Pada sesi kali ini kita akan membahas model jaringan saraf tiruan yang paling sederhana, yaitu model Mikulov-Pitts. Model ini diperkenalkan sekitar tahun 1943. Pada model jaringan ini terdiri dari dua lapisan, lapisan input dan lapisan output. Lapisan input terdiri dari beberapa neuron yang diwakilkan oleh simbol X. Kemudian lapisan output terdiri hanya ada satu neuron, yaitu disimbolkan dengan Y. Setiap neuron input diberi pembobotan, disimbolkan W. Pembobotan ini jumlahnya tergantung dari jumlah neuron input. Fungsi aktivasi yang digunakan yaitu fungsi undak biner dengan threshold atau dengan suatu ambang batas, di mana outputnya hanya bernilai 0 atau 1. 0 apabila nilai X-nya itu kurang dari nilai ambang batas. Y akan bernilai 1 jika nilai X-nya lebih besar atau sama dengan nilai ambang batas. Contoh kasus seperti ini. Buatlah model neuron Mikulov-Pitts untuk mengenali pola fungsi logika N sesuai tabel kebenaran berikut. Seperti kita ketahui bahwa logika N itu akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Kalau kita perhatikan di tabel ini, di kolom X ke 1, X ke 2, dan Y. X1 dan X2 adalah inputnya, sedangkan Y adalah outputnya. Nilai Y akan bernilai 1 ketika nilai X ke 1 bernilai 1 dan X ke 2 bernilai 1. Terdapat dua input ya, yaitu X1 dan X2 dan satu output Y. Bila nilai bobot W1 dan W2 dibuat sama dengan nilai 1, W1 sama dengan 1 dan W2 sama dengan 1, maka kita bisa menghitung jumlah seluruh input yang masuk untuk setiap tiap data sebagai berikut. Kolom X1 untuk nilai input pertama, kolom X2 untuk input kedua. Net yaitu jumlah dari kolom X ke 1 dikali W. W adalah pembobotannya. Jumlah dari kolom X1 dan X2 dikali pembobotan. Sebagai contoh misalnya, X1 bernilai 0, X2 bernilai 0. Maka netnya adalah 0 kali 1. 1 adalah pembobotan ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. Untuk X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, maka netnya adalah 1. Untuk X sama dengan 1, X2 sama dengan 0, maka nilai netnya adalah 1. Sedangkan ketika X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1, maka nilai netnya sama dengan 2. Agar Y net memenuhi fungsi logika N, maka nilai ambang thresholdnya pada fungsi aktivasi dibuat sama dengan 2. Sehingga Y netnya itu akan bernilai 0 jika nilai net sama dengan 2, dan Y net akan bernilai 1 jika nilai netnya lebih besar atau sama dengan 2. Sehingga dengan fungsi aktivasi ambang batas tersebut dapat dikatakan bahwa model jaringan Mikulov-Pitts dapat mengenali pola logika N. Nah, silakan dicoba dengan mengubah nilai bobot W dan nilai ambang yang lainnya. Contoh kedua,
yaitu logika OR. Dimana kita ketahui bahwa logika OR itu jika salah satu atau keduanya bernilai benar, maka outputnya bernilai benar atau 1. Di sini terdapat dua input yaitu X1 dan X2 dan satu output yaitu Y. Bila nilai bobot W1 dan W2 dibuat sama dengan 1, maka kita bisa menghitung jumlah seluruh input yang masuk untuk tiap-tiap data sebagai berikut ya. Hampir sama dengan N tadi ya. Tapi di sini adalah OR. Agar Y atau outputnya memenuhi fungsi logika OR, maka nilai ambang threshold pada fungsi aktivasi dibuat sama dengan 1. Artinya jika net nilainya lebih kecil dari 1, maka Y bernilai 0. Jika net nilainya lebih besar atau sama dengan 1, maka Y bernilai 1. Dari output ini dapat disimpulkan bahwa model jaringan Nicolet-Page dapat mengenali logika OR. Berikutnya, contoh yang ketiga yaitu untuk mengenali pola fungsi logika XOR sesuai tabel kebenaran berikut. XOR itu menghasilkan nilai kebenaran jika salah satunya saja yang bernilai benar. Maka outputnya akan menghasilkan nilai benar atau 1. Karena fungsi logika XOR mempunyai dua buah output yang bernilai 1, nah untuk menyelesaikan masalah ini kita urai dulu fungsi logika XOR ini ya, dimana kalau kita perhatikan fungsi XOR itu merupakan gabungan buah logika N yang digabung menggunakan operator OR. Ini berarti unit masukan X1 dan X2 harus berhubungan dahulu dengan sebuah layer tersembunyi yaitu Z1 dan Z2. Nah, kemudian layer tersembunyi tersebut dihubungkan langsung dengan unit keluaran. Arsitektur jaringannya dibuat seperti berikut ya. X1, X2 ya, neuron X1, X2, nilai neuron X1 diberi pembobotan ke Z1 dan Z2, ke neuron Z1 dan neuron Z2 ya, di mana neuron Z2 1 dan Z2 ini adalah neuron yang berada di layer tersembunyi. Demikian juga untuk X2 juga diberi pembobotan untuk terkoneksi ke Z1 maupun ke Z2. Pembobotannya nilainya itu acak, tapi lebih baik menggunakan nilai yang kecil. Kemudian sama untuk dari layer tersembunyi ke layer output juga menggunakan pembobotan ya, dimana neuron Z1 dihubungkan ke neuron output Y menggunakan pembobotan yaitu V1. Demikian juga untuk neuron Z2 yang ada di layer tersembunyi dihubungkan ke neuron output menggunakan pembobotan V2. Baik, mari kita bisa menghitung jumlah seluruh input yang masuk untuk tiap-tiap data pada layer tersembunyi sebagai berikut ya. Jadi kita hitung ya, untuk menghasilkan nilai Z1 dan menghasilkan output Z2. Kemudian hasil dari Z1 dan Z2 sebagai input untuk net dari layer tersembunyi, sehingga outputnya
Y-netnya, outputnya, Y-netnya itu menggunakan fungsi aktivasi undak biner, di mana nilai ambang batasnya adalah 1. Jika jika net lebih kecil dari 1, maka Y-nya bernilai 0. Tetapi jika netnya lebih besar atau sama dengan 1, maka Y-nya bernilai 1. Dari output yang dihasilkan, diketahui bahwa Y sama dengan sama seperti yang diharapkan, sesuai dengan target yang diharapkan. Ini artinya apa? Artinya bahwa jaringan saraf tiruan menggunakan model Neurot, menggunakan model Mikulov-Pitts dapat mengenali fungsi logika XOR. Jaringan seperti ini hanya bisa dibuat untuk merepresentasikan fungsi-fungsi yang sederhana. Tetapi untuk masalah-masalah yang kompleks, misalnya jumlah input lebih dari 2 atau tidak biner, maka cara seperti ini sulit untuk dilakukan. Nah, nanti ada pembelajaran dengan model supervisi dan pembelajaran tak terawasi. Pembelajaran dengan supervisi merupakan pembelajaran pada jaringan saraf jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Sedangkan pembelajaran tak terawasi, pada metode pembelajaran tak terawasi tidak memerlukan target output. Tujuan metode ini adalah mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Tujuan dari pelatihan adalah untuk memodifikasi bobot hingga diperoleh bobot yang bisa membuat keluaran jaringan sama dengan target yang diharapkan. Kalau yang kita bahas tadi tentang model jaringan Mikulov-Pitts ini masuk ke pembelajaran dengan supervisi atau terawasi. Kenapa? Karena ada output yang diharapkan atau diketahui sebelumnya. Nah, algoritma pembelajaran dengan supervisi yang terkenal contohnya adalah Heap Rule, ada Perceptron, ada Delta Rule, ada Backpropagation, ada Heteroassociative Memory, ada Bidirectional Associative Memory, ada Learning Vector Quantization. Pembelajaran ini dengan supervisi ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.